Berita pertama, Emil Audero ungkap penyesalan tolak Indonesia dan kini bersedia. Berita kedua, Vietnam pamer ketajaman striker baru. Berita ketiga, Marcelino tak kunjung dimainkan, ini kata pelatih Oxford United. Berita keempat, kabar buruk datang dari Elkan Bagot. Simak berita selengkapnya. Nama Emil Audero kembali mencuat usai timnas Indonesia kedatangan kiper baru, yakni Martin Paes. Emil Audero Mulyadi merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia yang pernah digadang-gadang menjadi penjaga gawang tim Garuda. Pemain yang pernah bermain bersama Juventus dan satu tim dengan Gianluigi Buffon itu, pernah diharapkan bisa melengkapi kepingan puzzle pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia. Namun, muncul sebuah video pendek yang memperlihatkan ayah Emil Audero seakan meremehkan timnas Indonesia. Dalam video yang viral di media sosial, ayah Emil mengatakan, mimpi bagi Indonesia untuk mendapatkan putranya. Diketahui, Emil lebih memilih untuk berlaga di Italia ketimbang Indonesia karena menurutnya lebih bergengsi, bisa bermain di Piala Eropa dan Piala Dunia. Ayah Emil pun menyindir Indonesia sebagai sebuah tim yang tidak bisa bersaing di level Asia. Kini, publik pun kembali menyoroti pernyataan tersebut setelah timnas Indonesia diperkuat oleh kiper hebat Martin Paes. Ucapan ayah Emil yang seperti itu membuat fans Indonesia marah, sebab dinilai telah merendahkan negaranya sendiri. Memang, perkataan dari ayah Emil ada benarnya karena faktanya beberapa tahun yang lalu Indonesia memang tidak bisa bersaing di Asia. Sehingga, wajar ayah Emil menyarankan agar anaknya membela timnas Italia. Namun, tetap saja perkataannya dinilai telah meremehkan timnas Indonesia. Efeknya, banyak fans Garuda yang malah membenci Emil. Merasa ada yang salah, ayah Emil kemudian mulai memberikan klarifikasi terutama soal situasi anaknya. Pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu juga mengungkapkan puas dengan PSSI zaman sekarang yang dipimpin oleh Erick Thohir. Saya pribadi bukan tidak setuju ya, kalau zaman Pak Erick Thohir sekarang, beliau orang yang serius di sepak bola, kata ayah Emil Audero, dikutip dari YouTube Hattrick. Bukan saya underestimate terhadap kepengurusan PSSI sebelumnya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi, di periode beliau, Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, sambungnya. Menurut ayah Emil, ucapannya yang pernah viral beberapa tahun yang lalu itu hanyalah spontanitas dan tidak diucapkan resmi di depan media. Ia hanya sedang berbincang dengan keponakannya dan tidak tahu sedang direkam, dan kemudian diunggah ke media sosial. Agak jengkel lihat video yang itu, saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi, kata ayah Emil. Saya bicara dengan ponakan, bicara sebagai orang tua sama anak, itu saya tidak tahu saya direkam dan diupload dan malah viral, sambungnya. Pemain kelahiran Mataram itu telah mencoba peruntungannya setelah jarang mendapatkan menit bermain di Inter Milan musim lalu. Pada musim lalu, Emil hanya tampil 6 kali di Inter Milan dan kemasukan 8 gol. Kepindahannya ke Como 1907 tak merubah situasi saat dirinya di Inter Milan. Dari 5 pertandingan yang sudah dijalani Como, Emil Audero tercatat baru 1 kali turun sebagai starter. Dilansir dari MDS Sport, Emil Audero mengungkapkan rasa penyesalannya setelah menyia-nyiakan tawaran dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hal tersebut lantaran dia berharap dipanggil timnas Italia. Saya akui bahwa keputusan saya dulu menolak tawaran PSSI tidak mudah karena saya dulu sangat berharap dipanggil timnas Italia. Nyatanya sampai usia saya semakin lama, semakin tua, saya tidak pernah sekalipun dilirik untuk menjadi bagian dari timnas Italia. Saya takut tidak bisa tampil di Piala Dunia tapi setelah melihat betapa hebatnya dukungan dan semangat yang diberikan masyarakat Indonesia kepada Martin Paes, saya ingin memperbaiki keputusan itu, saya ingin membantu timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia 2026. Dan kemudian bisa bertemu Italia nanti akan saya buktikan kepada Italia bahwa saya bisa dan layak bermain di Piala Dunia bersama Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Vietnam akhirnya mendapatkan pemain naturalisasi asal Brasil yang sudah lama digembar-gemborkan, belum gabung tim nasional tapi sudah dicibir. Pemain kelahiran Pirapemas, Brasil, yang saat ini sudah berusia 27 tahun resmi menyandang kewarganegaraan Vietnam. Bernama lengkap Rafaelson Bezerra Fernandes berposisi sebagai striker, bermain untuk klub Nam Dinh FC di Liga Vietnam, V-League. Seiring perpindahan negara ke Vietnam lewat jalur naturalisasi, Rafaelson pun diberi nama lokal dengan Nguyen Xuan San. Karirnya di Vietnam dimulai sejak Januari 2020, menjelang akhir 2024 ini, ia tetap setia bermain di kompetisi sepak bola negeri Naga Biru. Sosoknya diyakini bakal menjadi andalan lini serang timnas Vietnam asuhan Kim Sang-sik, hanya tinggal menunggu waktu pemanggilannya.
Namun sebelum itu, keputusan Vietnam menaturalisasi Rafaelson mendapat cibiran dari sejumlah media Indonesia. Kebanyakan membandingkan perbedaan mendasar dari latar belakang sang pemain. Rafaelson merupakan produk naturalisasi murni. Sementara kebanyakan naturalisasi yang dilakukan Indonesia adalah pemain-pemain yang memiliki keturunan dan darah Indonesia. Media Vietnam pun jengah dengan cibiran tersebut hingga mencoba memamerkan apa yang dimiliki Rafaelson sebagai seorang striker. Kabar Rafaelson menjadi warga naturalisasi memang menyita perhatian, tulis Soha Fan. Banyak media Indonesia yang menyoroti naturalisasi Rafaelson. Pemain ini gacor, sosoknya merupakan striker ganas. Pencetak 31 gol pada musim 2023-2024. Menempati peringkat ketiga daftar striker top dunia, tepat di belakang Harry Kane, Bayern Munich, dan Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Kim Sang-sik pun dipastikan tidak pusing lagi usai Rafaelson merampungkan proses naturalisasinya. Kehadiran Rafaelson pun sangat dinantikan publik Vietnam. Sosoknya dinilai sebagai jawaban dari bapuknya lini serang Kim Sang-sik selama ini. Penyerang berusia 27 tahun ini pasti bisa bergabung dengan tim Vietnam. Guna membantu pelatih Kim Sang-sik mengatasi masalah serangan yang selama ini membuatnya pusing, tulis Soha Fan. Sementara itu, Rafaelson atau juga Nguyen Xuan San mengaku sangat senang setelah proses naturalisasinya selesai. Xuan San juga mengaku mencintai Vietnam. Ia menyebut keinginannya menjadi warga negara Vietnam akhirnya menjadi kenyataan. Saya sangat senang hari ini keinginan saya untuk menjadi warga negara Vietnam menjadi kenyataan. Saya mencintai negara ini dan akan mencoba yang terbaik di lapangan sepak bola, ucap Nguyen Xuan San alias Rafaelson. Bagaimana menurut kalian? Penyebab bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, tak kunjung debut di Oxford United terungkap. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, menjelaskan nasib para pemain baru serta bagaimana cara mereka mendapat tempat utama di tim. Sebagaimana diketahui, Marcelino Ferdinand resmi direkrut Oxford United pada 19 Agustus 2024. Pemain timnas Indonesia itu didatangkan dengan status bebas transfer dari klub Belgia KMSK Deinze. Namun, Marcelino Ferdinand tak kunjung mendapat pertandingan debutnya bersama The Yellows, julukan Oxford United. Buckingham menjelaskan, para pemain baru harus bekerja keras serta beradaptasi terlebih dulu untuk mendapatkan tempat di klub. Saya pikir jika Anda mendapat banyak pemain baru, dan Anda melihatnya hampir di setiap musim tim berkembang. Para pemain itu sangat bekerja keras untuk agar bisa mendapatkan tempat di klub, kata Buckingham, dikutip dari kanal YouTube Oxford United. Anda tidak bisa mengabaikan kualitas pemain, tetapi juga kebersamaan itu penting bagi para pemain. Anda, pemain, harus terus bekerja keras, dan memastikan kombinasi itu berjalan dengan baik, sambungnya. Anda tahu kami merekrut 16 pemain pada musim ini, Anda harus memastikan mengenali apa yang sudah didapat. Sebab terkadang kamu bisa saja melewati salah satu pemain. Kami sangat berhati-hati untuk itu, tambah Buckingham. Jika semuanya berjalan dengan baik, Buckingham akan menilai progres para pemain baru sebelum bermain untuk pertandingan debutnya. Juru taktik asli Inggris itu akan merencanakan pertandingan debut yang cocok untuk para pemain anyar. Dan kemudian, kami menambahkan, pemain, secara bertahap. Kami akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa tampil, sementara mempersilahkan para pemain yang baru mendapatkan kontrak untuk memahami itu, jelas Buckingham. Anda tahu di mana kami merasa apakah mereka siap untuk itu, bermain, atau kami merasa pertandingan ini cocok untuk mereka, ucapnya. Menarik menantikan perjuangan Marcelino Ferdinand untuk mendapat tempat dalam pertandingan Oxford United. Akankah dia bisa segera debut untuk membuktikan kualitasnya kepada sang pelatih? Bagaimana menurut kalian? Kabar buruk datang dari pemain timnas Indonesia yang sedang diasingkan, Elkan Bagot. Bek jangkung itu saat ini dipinjamkan Ipswich Town kepada Blackpool di kasta ketiga Liga Inggris. Baru 3 pertandingan membela Blackpool, ia menderita cedera berkepanjangan sejak awal September. Pelatih anyar Blackpool yang juga legenda Manchester United, Steve Bruce, menyatakan ia masih harus absen 1 bulan lagi. Bagot juga harus mengenakan sepatu pelindung khusus untuk kaki yang sedang cedera. Bek tengah Elkan Bagot sekarang memakai sepatu protektif, tulis Blackpool Gazette. Dia tidak akan tersedia paling tidak selama 1 bulan. Ini membuat frustasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri, tutur Steve Bruce. Dengan jangka waktu yang dikabarkan Steve Bruce di atas, Bagot baru akan kembali pada pertengahan Oktober. Kita anggap Bagot tak pernah bermasalah dengan Shin Tae-yong, ia akan absen dalam 2 laga berikut kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Ia juga belum tentu bisa hadir dalam 2 laga tim Garuda berikutnya pada November menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tanpa Bagot, Shin Tae-yong memiliki beragam opsi di lini belakang. Trio Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner tampil solid saat mengimbangi Australia.
Di belakang mereka, terdapat Kelvin Verdong, Jordi Amat, hingga Wahyu Prasetyo yang tersedia, juga Maes Hilgers yang sedang dinaturalisasi. Sayangnya ketidaktersediaan Bagot di timnas Indonesia bukanlah karena cedera, tetapi karena faktor non-sepak bola. Bagot menolak panggilan timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 pada Mei, sehingga Shin Taeyong ogah memanggilnya lagi. Baik Shin maupun Ketum PSSI Erick Thohir kini menunggu itikat Bagot untuk kembali mau membela Merah Putih. Jika Bagot sudah baikan dengan Shin dan PSSI, maka kesembuhan dia di Blackpool akan segera diikuti panggilan comeback buat timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Inilah harga pasaran Justin Mathieu menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain berdarah Indonesia ini dikabarkan kepincut mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, lini serang timnas Indonesia masih tumpul dalam beberapa laga yang dijalani. Untuk itu, pada laga-laga selanjutnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang lebih tajam. Menariknya, belum lama ini muncul nama Justin Mathieu yang seakan siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini bermula saat Justin Mathieu menunjukkan momen dirinya berada dalam pesawat dengan menyertakan emotikon bendera Belanda yang diberi tanda panah menuju bendera Indonesia. Melihat kode tersebut, pencinta sepak bola tanah air pun sangat antusias menyambut datangnya sang pemain. Terlebih Justin Mathieu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat mumpuni. Justin Mathieu merupakan pemain kelahiran Goirle, Belanda, 12 April 1996. Posisi utamanya adalah seorang gelandang serang. Namun, ia juga biasa ditempatkan sebagai pemain sayap maupun striker saat tim mengalami deadlock. Dari segi pengalaman, Justin Mathieu sudah sangat kenyang. Tercatat, ia pernah bermain di beberapa kompetisi di Eropa mulai dari Liga Belanda, Liga Kroasia, hingga kini bermain untuk FC Noah di Liga Armenia. Bahkan, ia pernah menjadi juara di kasta kedua Liga Belanda pada 2013 hingga 2014 bersama Willem II. Sebagai seorang pemain pos penyerangan, pemain berusia 28 tahun ini juga memiliki statistik yang cukup mumpuni. Total, Justin Mathieu telah memainkan 298 laga bersama semua klub yang dibelanya dengan torehan 59 gol dan 43 assist. Catatan terbaiknya saat bermain untuk tim Top OSS di Liga 2 Belanda. Selama di tim tersebut, Justin Mathieu berhasil mencetak 31 gol dan 22 assist dalam 130 pertandingan. Terbaru, calon pemain timnas Indonesia ini juga mencetak 4 gol dan 7 assist dalam 35 laga di musim debutnya bersama FC Noah. Meski memiliki statistik yang cukup apik, harga pasaran Justin Mathieu terbilang murah, yakni hanya 4,78 miliar rupiah saja. Harga pasar tertingginya berada di angka 6,95 miliar rupiah yang sempat ia raih pada saat ia bermain untuk HNK Gorica pada 2019 lalu dan Top OSS pada 2022 lalu. Bagaimana menurut kalian? Jairo Riedewald pasang bendera Indonesia, kian dekat bela Garuda. Gelandang bertahan milik klub kasta teratas Liga Belgia, Royal Antwerp, Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia di bio Instagram miliknya. Ex-gelandang klub Premier League Crystal Palace itu menyematkan bendera merah putih di bio Instagram tanpa embel-embel kalimat lain. Hal itu jelas menjadi isyarat nyata Jairo Riedewald semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran 9 September 1996, 27 tahun, itu diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Ambon. Keputusan Riedewald memasang bendera Indonesia di profil Instagram membuat pernyataan dari PSSI perihal rencana menambah pemain naturalisasi mungkin segera jadi kenyataan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga sempat menjelaskan bahwa PSSI tengah memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Para pemain keturunan ini diharapkan bisa mengurus berkas dan segala proses naturalisasinya pada September 2024 ini. Jadi mereka akan datang ke Indonesia itu saat jeda internasional FIFA Matchday, kata Arya Sinulinga dalam kanal YouTube-nya beberapa waktu lalu. Jadi akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Karena baru bisa diproses September. Setelah itu baru proses kembali ke Kemenpora, Kemenkumham, naik ke Presiden habis itu ke DPR. Hasil laga grup C bikin publik Vietnam mengakui kekuatan timnas Indonesia yang membuat Asia ketakutan. Publik Vietnam salah satu yang antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menyebut timnas Indonesia saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia ketakutan. Sepak bola Indonesia membuat seluruh Asia ketakutan. Indonesia telah menunjukkan potensi yang luar biasa, mereka benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia. Mereka memang tak menjadi unggulan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Namun tim besutan Shin Taeyong sudah membuktikannya, menunjukkan kekuatan dengan menahan imbang Arab Saudi di laga tandang, tulis Dantri Fan. Bukan tanpa alasan media Vietnam ini mengatakan demikian, hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu bek Arab Saudi. Salah satu pemain andalan The Green Falcons rekan setim Cristiano Ronaldo yang sudah merasakan kekuatan skuad Garuda. Sultan Al Ghanam mengaku hasil imbang di King Abdullah Sport City bukan karena timnya tampil buruk, tetapi memang Indonesia tampil luar biasa. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bahkan dinilai mengalami perkembangan yang begitu pesat, hingga sampai pada level saat ini. Kami bermain bagus tapi kami tidak dapat menyangka Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, ucap Sultan Al Ghanam. Pantas diakui bahwa peningkatan performa timnas Indonesia karena diperkuat banyak pemain keturunan alias diaspora. Namun, media Vietnam menyampaikan pesan bijak bagi yang sering mengatakan hal itu, yakni agar tidak meremehkan potensi skuad Garuda. Banyak pihak yang meyakini keberhasilan Indonesia berkat kebijakan naturalisasi pemain keturunan alias diaspora dari Belanda. Itu tidak salah, namun komentar seperti itu akan meremehkan potensi yang dimiliki skuad Garuda, tulis Dantri Fan lagi. Bagaimana menurut kalian? 5 pemain timnas Indonesia dengan followers Instagram terbanyak. Pemain timnas Indonesia kebanjiran pengikut di media sosial, Instagram. Siapa penggawa skuad Garuda dengan jumlah follower paling banyak? Martin Paes, Mees Hilgers, dan Eliano Reijers menjadi deretan pemain baru yang mendapat berkah itu. Paes sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia, pengikutnya naik signifikan, sebanyak 478.132, atau 69,6% dalam sebulan terakhir dalam data yang dilansir oleh Instract. Hal yang sama terjadi pada Hilgers dan Eliano. Sejak diperkenalkan menjadi calon pemain timnas yang baru, followers Hilgers bertambah 376.489 atau naik 199,1%. Sedangkan Eliano menambah 244.737 atau sebanyak 408%. Di antara pemain yang sudah membela timnas, berikut ini deretan pemain dengan jumlah followers paling banyak di Instagram. 5 pemain timnas dengan follower terbanyak di Instagram. 1. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri ada di posisi kelima. Pemain Dewa United itu mempunyai pengikut sebanyak 3,3 juta di Instagram. Bersama timnas, Egy sudah mencatatkan sebanyak 31 caps. Dia mencetak 9 gol. Yang terakhir, Egy membantu Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. 2. Marcelino Ferdinand. Pemain berikutnya dengan follower terbanyak ada Marcelino Ferdinand. Pesepak bola Oxford United itu mempunyai 4 juta pengikut di Instagram. Marcelino sudah bermain sebanyak 27 kali untuk timnas senior. Dia membukukan 3 gol untuk Indonesia. 3. Rafael Struijk. Rafael Struijk juga menjadi pemain timnas Indonesia dengan jumlah pengikut 4 juta. Dia memang idola kaum Hawa sejak bermain di Piala Asia 2023. Bersama Indonesia, Struijk sudah bermain sebanyak 16 kali untuk timnas senior. Dia belum mampu membukukan gol. 4. Asnawi Mangkulam. Asnawi Mangkulam Bahar menjadi pemain dengan jumlah pengikut sebanyak 4,2 juta. Dia pernah menjadi andalan di sisi kanan pertahanan. Pemain Port FC itu sudah mencatatkan sebanyak 45 laga bersama timnas senior. Dia mencetak 2 gol. 5. Pratama Arhan. Pratama Arhan menjadi pemain timnas dengan jumlah pengikut paling banyak. Pemain Suwon FC itu mempunyai sebanyak 8,8 juta follower di Instagram. Bersama timnas senior, Arhan sudah bermain sebanyak 46 kali. Meski berposisi sebagai fullback, dia sudah menyumbangkan 3 gol. Bagaimana menurut kalian? Efek menganggur 3 bulan, jatah starter Marcelino Ferdinand diserobot Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand belum mencapai match fitness untuk dipasang sejak menit awal, Witan Sulaiman menjadi starter di Arab Saudi. Shin Taeyong melakukan penyesuaian di lini tengah sebagai dampak situasi Marcelino Ferdinand di level klub. Pelatih Korea Selatan baru saja memperlihatkan kejeniusan saat timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi. Shin Taeyong menampilkan formasi 5-4-1, dengan hanya 2 pemain jebolan Liga 1 sebagai starter. Rizky Ridho bermain di lini belakang, dan Witan Sulaiman bertindak sebagai winger. Dipasangnya Witan sebagai starter sedikit menyalahi pemilihan Shin Taeyong dalam beberapa bulan terakhir. Lini tengah Indonesia sebelumnya memiliki gelandang lokal yang pasti bermain, yaitu Marcelino Ferdinand. Wonderkid 19 tahun itu selalu menjadi starter sejak laga uji coba melawan Libya pada Januari. Rentetan start Marcelino berlanjut hingga 9 pertandingan beruntun di Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Dalam kondisi terbaik, ia merupakan penyedia fantasi di lini tengah yang dipenuhi gelandang disiplin semacam Tom Hayi atau Ivar Jenner. Sayangnya sejak terakhir kali bertanding melawan Filipina pada 11 Juni, Marcelino praktis menganggur.
Ia menikmati libur off-season pada Juni, lalu KMSK Deinze tidak memperpanjang kontraknya pada Juli. Dalam skenario terbaik, Marcelino langsung menemukan klub baru untuk berlatih pada Juli. Sayangnya skenario itu tak terjadi, dan ia baru bergabung Oxford United pada akhir Agustus. Marcelino praktis hanya berlatih kurang dari 2 pekan bersama Oxford, bahkan belum sempat diberi kesempatan bertanding. Laga Indonesia versus Arab Saudi berjarak hampir 3 bulan dari pertandingan kompetitif terakhir Marcelino. Kondisi itu membuat Shin Taeyong menampilkan Witan Sulaiman di tempat yang seharusnya diisi Marcelino. Witan sudah bertanding 3 pertandingan bersama Persija musim ini, sehingga berada dalam kondisi fisik lebih baik. Marcelino Kentara belum mencapai match fitness saat masuk sebagai pengganti melawan Arab Saudi. Pergerakan tanpa bola Marcelino cenderung statis, bahkan tak memberi pressing saat pemain Arab Saudi melepas tembakan jarak jauh yang untungnya ditepis Martin Paes. Rasanya Marcelino masih perlu mempertajam sentuhan dan menebalkan stamina di Oxford sebelum menjadi starter lagi pada laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian?